Halo, perkenalkan nama saya Mariano Benedictus Lasa, NIM 20120010. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan HTML Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh HTML International. Dalam HTML Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam isi interpolasi balancing, string terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan untuk terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, dan lain-lain. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE Integrated Development Environment untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Yang pertama, kita buka Visual Studio Code sebagai text editornya. Oke. Kita buat file baru. Filenya ini dinama hello.js. Oke, enter. Setelah itu kita ketikkan console.log. Kalau sudah kita ketik log, kalau sudah muncul angka seperti ini, langsung tekan tombol tab biar misalnya tetap ya. Kita kurung tanda petik. Untuk menjalankan program, kita jalankan terminal atau command prompt. Jika Anda mengerjakan dengan Windows, lalu tulis perintah sebagai berikut. Kita tulis perintahnya adalah node, filenya hello.js. Kemudian kita enter. Muncul Hello World. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat
di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Dalam web browser, dokumen .write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya sebagai berikut. Kita bisa hilangkan tanda titik koma. Kita simpan. Kemudian kita coba jalankan node hello, tetap muncul hello world. Oke, coba kita ketik. Setelah kita buat ini sebagai komentar, oke, kita coba ketik var a sama dengan 2 if jika a sama dengan 2, kita buat kurung awal, kita ketik console.log buka kurung tanda petik perintah 1.2 console.log buka kurung perintah 2. Oke, kita Ctrl S. Coba kita ketik di bawahnya. Kita ketik lagi. Node hello.js. Oke, maka akan muncul perintah 1 dan perintah 2. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa tanda kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinatif. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu mendatangkan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam fungsi. Untuk umum menggunakan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan, atau
Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru dengan nama var.cs. Kemudian ketikkan script. Oke, kita Ctrl S. Untuk menjalankannya kita ketik mode, nama file cs. Kita tekan enter. Nah, di sini ada kesalahan. Diperhatikan unexpected identifier local file 200. Bagian sini kita cek kembali scriptnya. Di sini bukan file tapi var. Kita Ctrl S. Coba kita akan jalankan kembali. Kita tekan panah atas. Kita tekan enter. Oke, selesai ya. Kita menampilkan hasil memanggil variabel di dalam fungsi global file nilainya 100, local file nilainya 200. Selanjutnya kita akan mempraktekkan memanggil variabel di luar fungsi. Oke, kita ketikkan console.log buka kurung \n memanggil variabel di luar fungsi. Kita jangan lupa tanda kutip. Oke. Kita titik 2 tanda console.log buka kurung kita ketik global var titik 2 tambah global var kita titik koma. Oke, kita ketik konsol lagi log buka kurung tanda petik kita tulis local var 2 tambah local var tanda titik koma. Sekarang coba kita tes jalankan panah atas enter. Oke, di sini memanggil variabel di luar fungsi global variabel var1 Oke, kita ketik var di sini kita menginisiasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200 dan mendeklarasi C merupakan variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari variabel A tambah variabel B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar yang nama variabel A tambah digabung string tambah variabel B string sama dengan
Oke, maka kita jalankan. Akan muncul output seperti itu. Kita ketik node, kita simpan dulu ya. Kita buat node var1.js. Oke, kita enter. Oke, nilai C-nya 300. 100 tambah 200 sama dengan 300. Selanjutnya kita akan mempelajari kunci LED. Kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ICME script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1, koma, nama variabel 2, koma, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan variabel menggunakan kata kunci LED seperti berikut. LED nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, koma, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja kata kunci var dan LED, perhatikan kode berikut ini. Kita buka Visual Studio Code, kita buat sebuah file baru dengan nama var2.js. Kemudian kita ketikkan kode berikut ini. Lalu kita simpan Ctrl S dan coba kita jalankan. Node var2.js, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita buat contoh baru. Saya tutup ini, kemudian saya buat satu terminal baru lagi. Kemudian kita pergi file, kita kasih nama var3.js. Kemudian saya ketikkan perintah for kita Ctrl S, lalu kita jalankan var3.js sehingga seperti ini. Berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const p sama dengan 3,14159265389793 titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti LED, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, kita buka Visual Studio lagi. Kita buat file baru dengan nama const.js.
Oke, kita ketikkan kode. Kita ketikkan kode. Kita buat komentar dulu. Oke, kita jalankan lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Membaca data dari keyboard. Membaca data dari keyboard sering di aplikasi command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan menggunakan modul-modul lain sih. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Oke, kita buka Visual Studio. Kita ketikkan perintah npm install line. Oke, ini sebentar internet masih mati. Sekarang kita aktifkan internet dulu. Oke, kita ketikkan ulang tadi. Oke, kita ketikkan ulang npm install readline things. Oke, kita buat file baru. Kita beri nama, kita buat nama readline.js. Kemudian kita ketikkan script. Node readline.js. Siapa nama Anda? Kita langsungkan Ari, kemudian kita enter. Hai Ari, senang bisa berkenalan. Seperti ini. Berikut ini contoh lain menggunakan readline since. Kita tutup ini dulu, kita tanda tambah, kita buat file baru. Readline1.js. Kita ketik script sebagai berikut.
Kita ketik var. Tambah. Oke, coba kita Ctrl S dan kita jalankan lagi. Oke, akan muncul masukkan nilai A, misalnya 2, nilai B nya 3, maka hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data dibaca menggunakan mode readline ini selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseIn atau parseForm. Perhatikan skrip berikut ini. Kita tutup ini dulu. Terminal baru. Filenya kita buat baru dengan nama readline2.js. Oke, kita ketikkan skripnya. Jangan lupa untuk Ctrl S, save, jalankan mode line 2.js. Masukkan bilangan bulat 1, 2, 3, bilangan real 173. Kalau kita tidak pakai titik, 456, enter. Hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.